Assalamualaikum anak-anak ibu. Nah, bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Nah, sekarang ketua kelas siapkan kelasnya terlebih dahulu ya, dan dilanjutkan dengan berdoa ya. Ya. Amin. Nah, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti bagi yang hadir angkat tangannya ya. Putra hadir, Nana hadir, Lulu juga hadir ya. Angga mana? Oh iya, hadir. Nah, sepertinya anak-anak ibu semuanya di sini sudah hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Nah, pinter, semuanya pada hadir semua. Nah, sekarang ibu mau nanya nih, bagaimana anak-anak ibu pagi tadi? Apakah sudah sarapan semuanya? Apa belum nih? Apa ada yang belum sarapan? Nah, sudah ya. Iya, sudah sarapan semua. Alhamdulillah. Nah, bagus tuh sudah sarapan, karena sarapan itu di pagi hari bisa membuat anak-anak ibu lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran, dan perut anak-anak ibu tidak sakit dan tidak mudah lapar ya. Nah, pinter anak-anak ibu. Nah, besok pagi-paginya makan juga ya, sarapan juga terlebih dahulu sebelum berangkat. Nah, ya. Nah, anak-anak ibu di sini tadi malam sudah belajar apa belum nih? Pada belajar apa enggak? Iya, belajar. Bagus ya. Memang bagus. Alangkah baiknya anak-anak ibu semuanya setiap malam setelah selesai sholat, anak-anak ibu belajar terlebih dahulu supaya anak-anak ibu pintar. Nah, iya. Nah, sekarang ibu bakal mau menjelasin tujuan anak-anak ibu belajar di sini, yaitu untuk apa yo? Ada yang tahu tidak? Iya, untuk mencapai cita-cita. Nah, ya, ada lagi yang tahu? Iya, menambah ilmu, ya, pintar. Nah, ada lagi tujuannya itu yaitu membentuk sikap anak-anak ibu di sini supaya menjadi orang yang lebih baik. Dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu, dari yang tahu menjadi lebih tahu. Nah, ya, pintar anak-anak ibu nih. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, nah, kita bakal membaca Pancasila. Nah, di sini anak-anak ibu apakah ada yang tahu dalam membaca Pancasila? Pancasila ada berapa yuk? Ada berapa? Ada 5 ya. Iya. Ada yang tahu nih cara membacanya atau bunyi-bunyi Pancasilanya apa saja? Nah, nggak tahu ya. Ayo sekarang anak-anak ibu dengerin ibu membaca, simak ya. Ibu membaca atau menyebutkan Pancasilanya. Nah, bunyinya itu seperti ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu ya bunyinya Pancasila. Nah, sekarang Ibu bakal menyebutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, materinya itu yaitu ada di dalam poin Pancasila itu. Ada yang namanya sila keberapa? Ayo, ada yang belajar tidak malam tadi? Iya, sila kedua, bersikap adil dan beradab. Nah, iya. Nah, sekarang kita bakal belajar mengenai bersikap adil kepada teman, ya, terhadap teman. Nah, di sini Ibu bakal menjelaskan apa yang dimaksud dengan bersikap adil kepada teman. Nah, di sini anak-anak Ibu buka buku ya. Nah, ayo anak-anak Ibu bacakan, lihat di buku dan simak apa yang Ibu membaca ya. Nah, ini bersikap adil yaitu adalah sama dengan bersikap kepada teman, merupakan bentuk penerapan sila kedua, kan? Dalam bentuk penerapan dalam sila kedua. Nah, iya, yaitu berada dalam Pancasila, iya. Nah, yang bunyinya tadi apa, ayo? Adil dan beradab. Nah, pintar. Nah, di sini maksud dari sila kedua yaitu sebagai manusia yang memiliki adab dan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi ya. Nah, kita sebagai makhluk harus melakukan sesuatu
melakukan satu sama lain sebagai manusia seutuhnya ya. Nah, kita ini sebagai manusia harus berlaku adil tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut ya, dari teman kita. Jangan melihat latar belakangnya, yang teman ini kaya, yang teman ini cantik, yang ini jelek. Jangan pilih-pilih ya temannya. Semuanya itu kita harus berperilaku adil kepada teman kita. Nah, di sini Ibu kasih sebuah contoh bersikap adil kepada teman ya. Ada yang tahu tidak bersikap adil itu seperti apa yo? Iya, memberikan teman untuk meminjamkan pena. Pintar ya anak Ibu. Nah, di sini Ibu bakal menyebutkan contoh dari bersikap adil kepada teman. Nah, contohnya itu salah satu, mencintai teman kita, baik yang kaya maupun yang miskin, dengan tidak berat sebelah. Maksud dari berat sebelah yaitu tidak pilih kasih atau memilih salah satu, harus adil, harus dibagi sama rata ya. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu berteman dengan siapapun tanpa memilih latar belakangnya. Seperti, nah, dia itu orang kaya atau orang miskin. Nah, kita harus sama-sama bersahabat, berteman dengannya, karena itu salah satu contoh dari bersikap adil. Nah, pengertian anak Ibu? Iya. Nah, ada lagi yang tahu tidak contoh dari bersikap adil? Iya, pintar, memperhatikan sikap orang lain. Memperhatikan apa tadi? Oh iya, kepentingan orang lain. Dan, nah, diri kita sendiri. Nah, iya. Seperti contohnya apa, yuk? Ya, seperti kesehatan, agama, dan lain-lainnya ya. Nah, ada lagi nggak yang tahu contoh dari bersikap adil terhadap teman? Ayo. Iya, belajar dengan giat bersama teman-teman. Contohnya seperti iya di sekolah. Pintar anak Ibu. Nah, selanjutnya Ibu bakal menjelaskan manfaat dari bersikap adil terhadap teman ya. Nah, manfaatnya dari bersikap adil kepada teman yaitu, nah, apakah ada anak-anak Ibu yang tahu? Enggak ya. Nah, sekarang Ibu bakal menyebutkan manfaat dari bersikap adil kepada teman. Nah, yaitu manfaatnya yang pertama ada menjadikan kepribadian yang jujur, bertakwa kepada Tuhan, peduli terhadap sesama teman. Nah, iya. Yang kedua ada menciptakan kerukunan, kesatuan, dan persatuan. Nah, ya. Nah, yang terakhir ada terhindar dari sikap jahat teman. Kenapa terhindar? Karena kita sudah adil terhadap teman kita, ya. Nah, iya, pinter ya semuanya anak-anak Ibu ini. Nah, di sini ada juga ciri, ada nggak yang tahu anak-anak Ibu? Nah, ciri dari sikap adil. Ayo, angkat tangan. Yang tahu ayo angkat tangan ya anak-anak Ibu ya. Nah, iya, ayo, apa? Iya, tidak berpihak pada siapapun. Nah, tidak berpihak, kita tidak berpihak kepada siapapun. Kita apabila kita berkata, kita harus jujur. Nah, ya, memberikan hak-hak kepada orang lain dengan jujur. Nah, pinter, nampaknya anak-anak Ibu semuanya sudah tahu nih. Nah, Ibu bakal memberikan sebuah contoh dalam bentuk cerita bersikap adil kepada teman. Nah, ya, di sini Ibu ada. Nah, Ibu buka buku halaman 5 tadi ya. Ada itu contohnya. Contohnya yaitu, nah, contohnya ada sebuah cerita yaitu bersikap adil terhadap teman. Anak Ibu perhatikan, dengarkan, amati apa yang Ibu sampaikan ya di dalam cerita ini. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang si Siti, Lani, dan si Beni. Nah, yang mana Siti dan Lani bermain balok susun. Nah, Siti dan Lani membagi balok susun untuk dimainkan mereka berdua, ya. Nah, ya.
Saat Siti dan Lani sedang bermain, maka datanglah si Benny. Dan si Benny ingin juga ikut bermain bersama si Siti. Nah, Siti dan Lani telah bersikap adil terhadap si Benny. Meski Benny datangnya terlambat nih, nah, datangnya belakangan, maka si Benny tetap dapat jumlah balok susun yang sama. Nah, ini ya, bakal Ibu jelaskan. Ada si Siti, ada Lani. Nah, si Siti dan Lani bermain dengan balok susun. Ya, balok susunnya ada sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, karena tadi si Siti dan si Benny bermainnya berdua, maka dibagilah dua ini. Ya, dibagi menjadi dua. Karena datanglah si Benny, karena Benny juga ingin ikut bermain, maka si Siti dan si Lani membagi balok susun juga sama banyak dengan si Benny. Nah, dan si Benny. Si Siti dan si Lani membagi balok susunya dengan si Benny. Ya, menjadi sama banyak. Nah, ayo, menjadi berapa sama banyaknya? Ada yang tahu anak ibu? Iya, 3. Nah, menjadi 3. Ada untuk si Siti 3, 1, 2, 3. Untuk si Lani 1, 2, 3. Dan untuk si Benny juga mendapat ya 3. Nah, si Siti dan si Lani ini telah bersikap adil kepada si temannya. Siapa namanya, yuk? Iya, Benny. Nah, mereka sama-sama mendapatkan balok susun 3. Ini mereka bersikap adil kepada si Benny. Nah, sekarang nih Ibu mau nanya nih. Si Siti dan si Benny ini telah bersikap apa dengan si Benny? Ada anak Ibu yang tahu? Ayo. Iya, bersikap adil ya anak ibu. Nah, sekarang ibu kasihkan contoh lagi ya. Di sini ada si Lala. Nah, ada si Lili. Dan ada si Lo. Nah, si Lala dan si Lili ini sedang bermain. Nah, datanglah si Lolo ini. Si Lolo ya. Nah, si Lolo ini. Nah, maka si Lolo ini sangat membutuhkan pena. Si Lili juga membutuhkan pena. Nah, sedangkan si Lala memiliki pena ada 3. Nah, karena Lolo ini si laki-laki, ini si perempuan, dan ini perempuan ya, si Lalanya, maka si Lili meminjam pena sama si Lala. Dan sedangkan ini Lolo ini cowok nih. Lolo juga ingin meminjamkan pena dengan si Lala. Sedangkan Lolo tidak memiliki pena karena penanya sudah tidak bisa lagi dipakai. Nah, apakah sedangkan Lala ini mau mengasihkan pena ini dengan si Lolo, ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih, apakah si Lala bersikap adil dengan si Lolo ini? Iya, bersikap adil. Nah, kenapa? Nih, karena mereka berdua sama-sama membutuhkan dan tidak memandang dari fisik, ras, atau budaya mereka ya. Nah, tidak memandang dia laki-laki atau perempuan. Nah, pintar. Mereka bersikap adil. Nah, sekarang ibu mau kasihkan nih kertas soal dan jawaban untuk anak ibu. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelumnya ibu mau nanya dulu nih, apakah anak-anak ibu semuanya sudah mengerti dengan bersikap adil kepada teman? Iya, alhamdulillah sudah mengerti ya. Nah, sekarang ibu kasih soal dan jawaban, Sekarang ibu kasih soal dengan anak ibu. Ini kertas, anak ibu amati dan anak ibu pikirkan di rumah. Anak ibu nih ya, kasih contoh
dari bersikap adil kepada teman dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, iya, pinter. Ya, besok di rumah jangan lupa belajar ya. Jangan lupa belajar membaca, menulis, berhitung ya. Nah, iya. Nah, sekarang Ibu bakal menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini mengenai bersikap adil kepada teman. Ya, kita sebagai manusia harus selalu bersikap adil kepada teman, baik mereka orang miskin ataupun kaya, baik mereka jahat ataupun baik. Nah, kita harus selalu bersikap adil terhadap teman kita. Nah, kita harus juga selalu jujur ya. Nah, pintar. Nah, besok anak-anak Ibu pekerjaan rumah yang Ibu kasihkan besok kita kumpul ya. Nah, iya. Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa belajar ya. Nah, nanti jika anak Ibu tidak mengerti dengan bersikap adil dengan teman, nah soalnya itu, maka anak Ibu bertanyalah kepada orang tua. Seperti ada kakak di rumah, ada nenek, ada ayah, dan ada keluarga yang lainnya ya. Boleh anak Ibu bertanya. Nah, sekarang kita bakal mengakhiri pembelajaran kita. Maka ketua kelas siapkan kelas dan dilanjutkan dengan berdoa ya. Nah, pinter ya, lanjutkan dengan berdoa. Nah, sekarang berdoa. Amin. Nah, sekarang Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak Ibu dapat menerapkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.